menantikan kehadirat Allah Azza wa Jalla siang hari ini, di hari Ahad, tanggal berapa ini? Saya kayaknya harus tebak. Tanggal berapa? 31 ya. Maksud saya kalau 31 Januari 2021. Cuma bulan Jumadil akhirnya tanggal berapa ini? 18 Jumadil akhir 1442. Ya Allah, takdirkan kita bisa bertemu kembali dalam kajian bersama pemuda Fatih dan juga relawan dakwah gitu ya. Saya lupa lagi, mohon maaf. Di Masjid Al-Fathu yang kita harapkan memang menjadi titik tolak bagi perjuangan kita di wilayah Bandung Selatan. Tadi subuh kami sudah kajian bersama jamaah di Masjid Al-Fitrah. Ada banyak yang hadir sini. Kalau yang di tengah saya sudah tahu yang hadir. Ya, ada yang hadir di Al-Fitrah? Akhwatnya ada yang hadir? Tidak ada yang hadir di Al-Fitrah. Ya, bapak-bapaknya mungkin ada yang hadir di Al-Fitrah? Cuma bertiga ya? Ya. Cuma bertiga yang hadir di Al-Fitrah. Kak Farul hadir di Al-Fitrah tadi? Oh enggak. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah takdirkan kita bisa bertemu kembali dalam kajian bersama pemuda Fatih dan juga beberapa komunitas di wilayah Bandung Selatan ini. Tema kita kali ini adalah beberapa tanda-tanda yang sudah terjadi di tahun 2021. Yang dimaksud dengan tanda-tanda di sini saya sudah konfirmasi ke Kang El. Kang El, apa yang tentang dimaksud tanda-tanda? Yaitu tentang bencana. Ya. Kita sekarang berada di hari terakhir bulan Januari 2021. Tapi sudah tercatat kurang lebih ada 200 bencana alam. Betul? Di Indonesia ini ada 200 bencana alam. Ada satu di antara bencana alam ini yang sangat unik terjadi. Ya. Bencana alam yang sangat unik terjadi dan ini dahsyat luar biasa. Sesuatu yang saya kira jarang terjadi di tanah air kita. Tapi ini cukup menghebohkan. Dan ini pernah menimpa persis di komplek rumah saya. Ya, di Rancaikek. Coba saya perlihatkan. Bapak bisa menyaksikan, ini terjadi di Waduk Gajah Mungkur di wilayah Wonogiri. Pernah melihat kejadian ini seperti ini nggak di Jawa Barat? Belum pernah? Di Soreang belum pernah? Belum. Di Cimahi pernah melihat seperti ini? Nah, nanti saya perlihatkan yang di Cimahi. Ya. Pertanyaan saya adalah, ada satu kalimat yang diajarkan oleh ulama kita, dan ini merupakan buah dari kajian tauhid kita, akidah tauhid kita dari Rasulullah SAW. Kalimat ini berbunyi, Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun, wa la hawla wa la quwata illa billah. Masya Allahu kan, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Kejadian ini dikehendaki Allah tidak? Dikehendaki Allah. Tapi apakah ini takdir Allah? Ya. Allah menakdirkan peristiwa seperti ini terjadi. Buktinya ini ada. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita di alam semesta itu takdir Allah.
Cuma di mana kejadiannya dan siapa yang melakukannya itu pilihan umat manusia. Nah itu kodok. Sebagai contoh, ketika air dibakar, mendidih kan, lalu menguap, itu takdir Allah. Siapa yang merebus air, siapa yang membuat air menguap, nah itu siapapun orangnya, nah itu kodok, pilihan makhluk. Peristiwa ini takdir Allah. Adanya bencana seperti ini takdir Allah. Tapi di mana kejadiannya, ya itu pilihan manusia. Kodok namanya. Baik, saya bertanya pada ikhwah fillah rahimakumullah. Menurut ikhwah fillah semua yang hadir sama-sama di sini, ya. Kira-kira ini gejala alam biasa empat. Valentino Rossi, Mark Marquez, siapa lagi? Itu empat. Oh, itu nyusul dah. Kang Asep teman itu kan. Masya Allah. Luar biasa. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, siapa yang membuat heboh di dunia, di akhirat akan Allah hinakan dia dengan sesuatu yang menghebohkan manusia. Saya sampai berpesan pada anak saya, ganti knalpotnya, kalau tidak Abi yang hancurkan. Andai kan saya punya motor, lebih baik nyaris tak terdengar. Harusnya begitu, ya. Jadi akang-akang yang punya motor, jangan bikin orang gaduh. Hati-hati, besar itu dosanya. Dosanya mengalir nanti. Gitu ya. Oh jadi iklan ya, banyak iklan, terus tong dibahas itu udah di jalan. Ya, sebentar. Saya kehilangan seseorang ini. Ada istri saya di sini. Umi, ada Umi. Oh udah keluar, oh udah. Nuhun Bu, ibu udah mau. Oh ibu gak hadir ya? Mana itu tiluan. Baik, Bapak Ibu rahmatullah sekali lagi. Saya bertanya kepada muslim, apakah ini kejadian alam biasa atau human made, buatan manusia? Percaya nggak kalau ini buatan manusia? Percaya? Nggak percaya? Nggak percaya? Nggak percaya buatan manusia? Baik, saya perlihatkan bencana yang satu ini. Persis seperti ini. Tapi ini agak jauh. Dan ini ada di Cimahi. Ada orang Cimahi di sini? Cimahinya di mana, Bu? Oh, Cimindi. Ibu tahu Cisangkan? Cimindi terus ke sana ada pom bensin. Cisangkan tempat saya mengaji, Bu, dulu. Tahun 2000-an. Ini kejadiannya tidak jauh, ini dilihat dari Cisangkan, Bu, Cimahi. Nah itu di Cimahi. Begitu kejadian, posisi saya tidak di Cimahi. Posisi saya di Bandung. Teman saya telepon, Ustaz ini ada kejadian, ini live saya perlihatkan ya. Oke, saya perlihatkan. Tolong rekam Kang, direkam, kirim ke saya. Sekali lagi, ada yang yakin ini gejala alam biasa? Sekali lagi, Allah mengizinkan ini terjadi. Tapi siapa yang melakukannya? Bukan Allah. Allah izinkan manusia bisa melakukan ini. Tidak percaya, silakan buka tulisan HAARP. Silakan buka di YouTube sekarang. HAARP itu singkatan dari High Frequency Active Auroral Research Project. Sebuah alat yang dulu dibuat untuk menciptakan Iron Dome. Iron Dome itu hologram. Hologram dibikin di langit. Nah, ketika ada rudal Rusia melintasi hologram tadi, meledak di langit. Amerika Serikat menciptakan itu untuk menghalau rudal Rusia yang ditembakkan ke Amerika pada Perang Dunia Kedua. Alat ini sudah dimodifikasi sedemikian canggih. They can create the weather control. Mereka bisa menciptakan kontrol cuaca. Mereka bisa menciptakan
bencana, tsunami, dan gempa bumi. Saya simpan semua apa yang mereka buat di sini. Tsunaminya, gempa buminya, apalagi saya perlihatkan tsunaminya nanti ya, tsunami Jepang 2011. Saya curiga, ini bukan bencana alam biasa. Allah mengizinkan itu terjadi. Kenapa? Nanti saya bacakan sirah nabawiyahnya. Tapi intinya, ini adalah kejahatan manusia atas manusia. Baik, yang ini di mana? Di Cimahi ya, di Cimahi, Cisangkan. Nah sekarang saya perlihatkan bentuk yang sama, tapi di Persia, Iran, di Laut Iran. Saya sudah melakukan penelitian di internet tentang sesuatu yang terjadi terkait dengan gempa bumi, sesuatu yang belum pernah terjadi, ya, di dalam sebuah klipan beberapa tayangan di media sosial yang dipostingkan pada tanggal 23 November 2008. Sedih sekali, klip yang saya lihat ini, yang saya buat ini tidak memiliki audionya. Ini yang dia katakan. Saya sudah lama tinggal di Bandar Leng, sebuah kota kecil di Laut Persia. Beberapa minggu yang lalu saya melakukan penelitian berlanjut tentang gempa bumi yang berlangsung sekitar 3,3 skala Richter. Ya. Ini memakan beberapa minggu yang saya lakukan, 2 minggu. Pada saat itu terlihat ada warna merah menyala di atas permukaan air. Banyak ikan mati dan sebagian dari mereka burn, terbakar. Setelah beberapa hari tercium bau menyengat di seantero kota. Surat kabar lokal memberitakan tentang terciumnya bau racun di sekitar lautan. Sesuatu yang belum pernah terjadi sejak saya tinggal beberapa tahun yang lalu, 27 tahun di Bandar Leng, Laut Persia. Pemerintah kota memperingatkan kepada warganya untuk tidak mengkonsumsi ikan di sekitar laut tersebut. Saya berhasil membuat sebuah film kecil dari hal itu, tapi sayang sekali tidak ada audionya. Ya, saya berpikir tentang peristiwa ini, apakah ini memang murni terjadi di alam ataupun ini adalah sesuatu yang lain. Sekali lagi, apakah ini gara-gara HAP? Perhatikan Bapak Ibu. Ini volumenya tidak saya suarakan, karena kalau soundnya saya suarakan, ini musik. Ini musiknya Linkin Park. Saya mengenal Linkin Park sejak saya SMA kelas 1. Dulu saya hobinya musik juga. Saya suka Sweet Child of Mine, Guns N' Roses, ya, Still Hurt. Nah itu lagu-lagu saya. Tapi saya udah hijrah kan. Baik, kita lihat terus sekalian. Apakah itu harp? Sama dengan di Cimahi ya? Sama. Ini di Persia, Iran. Apakah ini gejala alam? Ya. Tapi apakah ini Allah menghendaki demikian? Tidak. Ini kejahatan manusia. Kejahatan manusia yang dilakukan di alam semesta. Baik, Alhamdulillah rahmatullah. Nusa perhatikan, ini merah menyala. Red notice on the surface. Ya. Notice the red color on the surface. Ya. Terlihat warna menyala merah di atas permukaan laut. Ini api para sekalian. Kalau hutan dibakar, masuk di akal. Ini laut dibakar. Kok bisa? Bisa laut dibakar. Dulu waktu saya masih sekolah para sekalian. Waktu itu ada kita ke lab ya, kita ada praktek kimia. Saat itu ada sisa natrium di gelas kimia, itu ada sisa natrium. Natrium itu kayak mentega, kayak margarin. Saya bersihin gitu, pakai cotton bud. Sisanya sebesar pentul korek api, itu saya bungkus dengan tisu ini, tipis sekali. Lalu saya lemparkan ke air. Begitu saya lemparkan ke air, menyala tuh air. Bus, menyala di permukaan air. Persis seperti ini. Bisa laut dibakar. Pertanyaannya, kira-kira ikan ketika kejadian ini, ikan lari nggak menyelamatkan diri? Lari. Kira-kira larinya kemana? Ke pinggir apa ke bawah? Ke bawah kan? Ke bawah terus menyelamatkan diri dan berkumpul di batu karang. Betul? Logika kita, pasti ikan melakukan itu. Pertanyaannya, selamat tidak ikan?
Selamat. Mudah-mudahan ya. Tapi apa yang kita lihat? Kita saksikan. Nah, itu lagu Linkin Park. Perhatikan Bapak sekalian. Demi Allah, ini yang saya pahami dari apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-41. 71 apa berapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di muka bumi, di laut atas perbuatan manusia. Atas perbuatan manusia, di darat dan di laut, kata Allah. Di darat dan di laut. Ini kan di laut, dan ini kerusakan, Bapak sekalian. Perhatikan. Ikan yang sangat indah luar biasa. Ya, sekali lagi, Bapak. Ikan yang sangat indah luar biasa. Satwa laut, flora laut yang begitu menggelikan. Ikan lumba-lumba. Tapi apa nasib mereka? Apakah mereka aman? Tidak, Bapak. 2007 terjadi. Dan ini yang terjadi. Matang mereka. Seperti pindang tongkol tinggal digigit. Diiris tinggal dibumbuan. Ngerendos tomat, cabai, bawang bodas, bawang berem, laja, renos, daun salam, daun jeruk, bres. Jadi sarden. Tapi ini tidak bisa dimakan. Kenapa? Berbau racun. Berbau racun. Bukan satu, bukan dua, bukan puluhan, ratusan. Bukan ikan kecil, ikan besar. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah mengizinkan ini terjadi? Sekali lagi, Allah tidak pernah menghendaki keburukan terjadi di muka bumi. Tapi itu pilihan manusia. Pilihan manusia. Baik, Ibu Firman, ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Ini terkait dengan sekali lagi saya mohon maaf. Barangkali ada yang pernah mendengar HOP sebelumnya. Ini data ini saya dapatkan 2002. Jadi berapa tahun? 19 tahun yang lalu. Saya temukan data ini. Termasuk tsunami Aceh. Sesuatu yang tidak saya pahami dari tsunami Aceh. Dan itu tidak masuk di akal. Ya, ketika terjadi tsunami di Aceh. Aceh tahun 2006 kan? Tanggal 26 Desember. Ceritanya begini. Ini di Melaboh. Luar biasa. Ada perkampungan di pinggir pantai Melaboh. Ada sebuah masjid. Yang ini tidak termasuk masjid yang hancur. Dan masjid ini tidak hancur ketika tsunami Aceh terjadi. Masjid ini ada seorang yang rutin menjadi muazzin. Hari di mana tanggal 26 Desember terjadi itu hari apa ya, lupa lagi. Hari apa itu? Hari Ahad apa hari Sabtu? 26 Desember. Orang ini biasa azan. Aku biasa azan, kata dia. Dia termasuk korban yang selamat. Aku azan pada subuh hari itu. Dan aku biasanya menjelang azan dan setelah sholat subuh berjamaah, aku membaca Quran. Aku menghatamkan hafalanku dan menambahkan ziyadahku terhadap tilawah Quranku, hafalanku. Setelah itu selesai, aku pulang. Biasanya ketika aku pulang ke rumah, matahari sudah terbit. Locally sunrise, terlihat bagaimana matahari terbit. Pagi hari itu, ketika saya berjalan menuju rumah pulang dari masjid, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Dan itu terlihat boom gitu dari lautan. Saya melihat ke arah laut. Terlihat ledakan bom, mirip bom atom. Pertanyaannya, mungkinkah ada ledakan alami seperti itu di lautan? Nah, itu satu kami catat. Begitu meledak dan saya lihat air begitu tinggi, maka saya lari menyelamatkan diri, mengejar. Berlari secepat mungkin aku ke rumah demi menyelamatkan istri dan anakku. Aku yakin tsunami datang. Tapi kalah cepat sama tsunami. Eleh balap jeung tsunami. Dan apa yang terjadi? Dia tidak bisa menyelamatkan keluarganya. Belum sampai dia ke rumahnya, tsunami sudah menghantamnya. Tapi apa yang terjadi? Itu air seperti memegang pantatnya. Pantatnya diangkat dan dia dikembalikan ke tempat dia azan di masjid itu. Cicing sia maneh di dia urang boga urusan jeung maranehna. Air di hadapan dia, demi Allah, saya melihat air menghancurkan semua rumah, tergulung-gulung rumah. Tapi saya di masjid aman. Air di sekeliling masjid menghantam apapun yang ada di sekelilingnya. Tapi masjid itu tidak hancur. Dan aku menyaksikan bagaimana rumahku ditelan oleh tsunami tadi. Orang ini selamat. Pertanyaannya, apakah itu gejala alam biasa? Tidak. Kami melakukan sebuah penelitian.
Dan hasilnya sama. Satu, Amerika Serikat sebulan, 2 minggu sebelum kejadian tsunami Aceh, kapal induk Amerika Serikat sudah bergerak ke arah Samudra Hindia, ke arah Selat Malaka. Kedua, ditemukan data di sebuah pulau di Thailand. Di pulau itu banyak terdapat ribuan tentara Amerika mati, tenggelam. Dan di sana ternyata ada banyak alutsista perang, seolah-olah Amerika sudah menyiapkan pasukan di sana, lengkap dengan senjata dan pasukan pesawat-pesawat tempur. Tapi semuanya tenggelam oleh tsunami. Yang ketiga yang membuat kami heran, semua pohon yang dihantam oleh tsunami itu seperti dibakar. Apakah air laut bisa membakar pepohonan? Tidak. Kemudian air lautnya bau zat kimia. Bau zat kimia, amonium, senyawa etanol banyak terjadi. Yang berikutnya yang keempat, mayat-mayat yang kita bawa itu tidak lebih dari 3 hari, tapi sudah putus, melendung, dan ada yang pecah kepalanya, pecah perutnya, digotong teh lesot sirahna. Loh, Bu, kumaha ieu saya, dan baunya tidak kuat. Teman-teman saya sampai tidak bisa makan Bapak sekalian. Kenapa? Saking baunya. Nah, apakah air laut bisa melakukan itu? Tidak. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Betul itu? 215. Betul bunyinya begitu ya? Surat An-Nisa 115. Wa may yushakkikir rasula, dan barang siapa yang menyakiti Rasulullah, menentang Rasulullah SAW, mimba di mata bayaramul huda, setelah jelas dakwah sampai pada mereka, Quran dan Sunnah sudah disampaikan pada mereka, dia tetap menentang Allah dan Rasulnya. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia berpaling kemana saja yang mereka inginkan. Wa nuslihi jahannam, dan kelak kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Yang kayak begini Allah biarkan. Tapi sebetulnya Allah lindungi orang-orang yang beriman. Allah lindungi orang-orang beriman yang berlindung pada Allah. Namun ada saatnya hal ini kita umat Islam menjadi korbannya. Dan ini yang terjadi di Baghdad, Irak. Ketika kaum muslimin Irak sedang tidur lelap di musim dingin di tengah malam, mereka terpanggang di atas ranjang mereka. Amerika meledakkan bom hidrogen. Ada, saya simpan di sini bom hidrogen. Mau saya perlihatkan bom hidrogen ketika menyala? Ini bom hidrogen. Sebentar ya Pak, saya ulang kembali. Ini ada kesalahan teknis. Sebentar ya, saya ulang kembali.
inilah yang terlihat di Melabuh pokoknya. Dan itu persis di tengah lautan. Dan bom ini dipasang di dasar samudra. Hasil penelitian kita ini kita sampaikan ke sebuah kampus ternama di Indonesia dan mereka membenarkan bahwa ini rekayasa. Ini rekayasa. Perhatikan betul kalian, ini bom yang dibawa dipasang lautan dan ini menciptakan tsunami. Kemudian ini bom yang disimpan di bawah tanah. Tadi di atas laut, ini di bawah tanah. Perhatikan Bapak sekalian, seperti dalam mereka mau nanam bom di dasar permukaan tanah. Ibadahullah. Ini merupakan satu kejahatan yang mereka lakukan dan ini kerusakan yang mereka lakukan. Baik, apakah Allah membiarkan? Tidak. Allah tidak lengah atas apa yang mereka lakukan. Quran surat Ibrahim, Allah dalam ayat berapa? Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan kamu kira Allah lengah. Allah diam saja terhadap apa yang dilakukan orang-orang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya mereka sedang ditangguhkan pada satu hari di mana mata mereka akan terbelalak, bahwa tipu daya mereka tidak ada artinya di hadapan Allah SWT. Bagi Allah, satu lagi, ini mohon maaf saya perlihatkan bukti agar para ulama menyaksikan ini bukan hanya saya tanpa data. Saya bicara berdasarkan data. Lalu kita lihat dalam kacamata Quran dan hadis bahwa ini adalah tanda dekatnya kita dengan kejadian hari kiamat. Baik, satu lagi inilah yang dilakukan oleh mereka. Saya yakin inilah salah satu contoh bom yang diledakkan di Bali. Di Bali. Contohnya ini skala mikro. Perhatikan, ini sifat bom nuklir. Perhatikan area ini. Mereka sudah berada di titik yang bebas dari jangkauan radiasi nuklir ini. Perhatikan, membentuk cendawan. Ini yang terjadi di Bali. Membentuk cendawan dan inilah yang terlihat di Melabuh. Mungkinkah ada peristiwa alam biasa yang menampilkan gejala seperti ini? Tidak. Ini rekayasa manusia. Ini yang terjadi di Jepang dan di Aceh 2006 dan 2013. Kok ini bisa terjadi? Ada hadisnya. Kita baca hadisnya nanti. Ini yang terjadi di Bali. Sallallahu bersabda, "Innani sa'altu Rabbi salasatan, fa'atani istatain wa mana'ani wahidan." Aku berdoa kepada Allah pada salatku yang 2 rakaat tadi. 3 hal, aku minta 3 hal kepada Allah. 2 Allah kabulkan, 1 tidak Allah kabulkan. Pertanyaannya, kok ada doa Rasulullah tidak dikabulkan? Yang 2 Allah kabulkan, yang ketiga tidak Allah kabulkan. Amal ula, adapun yang pertama, sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bi sinina fil ahdi Fir'aun atau bi adabi kama 'adzabahu Allahu qaum Fir'aun.
Aku berdoa kepada Allah agar Allah tidak menghancurkan umatku sebagaimana Allah menghancurkan kaumnya Firaun. Sekaligus umatku dihancurkan. Aku berdoa kepada Allah meminta itu dan Allah mengabulkannya. Allah mengabulkan. Ya Allah, jangan kau binasakan umatku sekaligus dengan bencana apapun ya Allah. Sebagaimana kau hapuskan bencana kaum-kaum sebelumku seperti di masa Firaun. Fa'atani, Allah mengabulkannya. Yang kedua, aku meminta kepada Allah. Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bisinina kasinina Yusuf alaihissalam. Dan aku meminta kepada umatku agar umatku tidak dihabiskan atau tidak ditimpa bencana seperti bencana di zaman Nabi Yusuf. Allah kabulkan. Fa'atani. Allah kabulkan. Yang ketiga, aku meminta kepada Allah agar Allah tidak menimpakan kepadaku satu kaum di antara umatku yang kuat, yang zalim, menimpakan kezalimannya pada kaum umatku yang juga umatku tapi lemah. Alla yudhiku ba'sa ba'din. Agar kaumku yang kuat, yang zalim, tidak menimpakan kejahatannya dari kaumku yang lemah kepada kaumku yang lemah. Famana'ani, maka Allah tidak mengabulkannya. Dan ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Seperti yang kita lihat ini. Mereka kuat, mereka punya canggih teknologi. Mereka punya dana triliunan. Bapak Ibu, Amrozi, Imam Samudra ini enggak mungkin memiliki dana sebesar ini. Hanya the big five yang punya lakukan ini. Jerman, Italia, Inggris, Israel, Pakistan, Cina. Ya, Italia tidak, Cina. Itu yang bisa melakukan. Gak mungkin Amrozi melakukan ini. Ini kata siapa? Kata almarhum Jeddah Maulani, mantan kepala BIN. Kami seminar bersama beliau. Kita kaji tentang bom Bali 1, bom JW Marriott, bom Kuningan, bom Bali 2. Gak mungkin itu dilakukan oleh mereka. Dan sekelas siapapun lah, tentara sekelas ke bawah pun paham ini bukan perbuatan mereka. Ini adalah rekayasa global dan itu terbukti. Rasulullah SAW mengatakan, sayati ala ummati zamanun, akan datang pada umatku satu zaman, amiruhum umarauhum kal asadi, pemimpin mereka bagaikan singa, wa wuzarauhum kadhi'ab, dan menteri-menterinya bagaikan serigala, wa qudatuhum kal kilab, hakimnya, penegak hukumnya bagaikan anjing, wa sairun nasi kal ghanam, dan rakyat pada saat itu bagaikan domba. Saya bawa kitabnya ini. Ditahriz di dalam kitab ini. Ini Nasaihul Ibad karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mas kalian, mata Allah. Silakan, tapi saya belum menemukan hadisnya di mana. Ini baru dibeli, tadi sudah saya sampaikan. Ini baru dibeli, saya belum menemukan hadisnya di halaman berapa. Bolak-balik, kalewat deh. Oh iya, oh bunyinya beda. Kayaknya ada sanad yang lain. Kalau di artikel yang saya temukan katanya di kitab ini. Saya beli kitabnya, cari, tapi belum saya ketemu. Ini sedang saya cari. Hadisnya begitu. Kita bahas. Akan datang suatu zaman pada umatku di mana pemimpinnya bagaikan singa. Apa yang kita tahu dari singa? Apa yang kita tahu dari singa, para bapak? Buas. Yang lain? Singa itu terkenal dengan sebutan raja hutan, betul? Terkenal dengan sebutan raja hutan. Ada tidak pemilu di hutan, singa tetap rajanya. Mereka pemilu, tetap singa jadi raja, betul? Dan ketika singa jadi raja, apakah karena kebijaksanaan singa? Singa menjadi raja hutan, apa karena kebenaran singa, kebijaksanaan singa? Tidak. Singa menjadi raja di hutan karena kekuatan. Karena dia yang paling kuat, maka dia menjadi raja di hutan. Betul? Maka celakalah ketika singa menjadi raja di hutan. Kuda, tinggal di kuda. Ketika singa bertemu dengan kuda, yang dimakan siapa? Singa apa kuda? Kuda. Padahal kuda rakyat hutan, betul? Ketika singa bertemu dengan rusa, yang dimakan singa apa rusa? Rusa yang dimakan sama singa. Rusa rakyat hutan, betul? Rakyat hutan. Begitulah ketika singa menjadi raja hutan, habis rakyat hutan dimakan. Nah, Rasulullah mengibaratkan akan datang satu zaman pada umatku di mana pemimpin mereka bagaikan singa, habis rakyatnya dimakan. Gespeak dana dikorupsi, ayana dana wakaf rek dipakai. Aduh, kacau. Allahu Akbar.
bagaikan serigala. Saya hanya membacakan hadis. Kalau saya telah menerjemahkan, pang terjemahkan ke dia. Menteri-menterinya bagaikan serigala. Seperti apa serigala? Licik. Dia menjilat ke atas agar posisinya aman. Bahkan diangkat tetap menjadi ajudan, menjadi menteri. Maka dia suka menjilat ke atas supaya dapat posisi. Dahaya ngarasan daging singa-singa ya. Siga nu di daharku singa, tah serigala. Tapi dia kejam ke bawah. Supaya dapat santapan pun dia nyamar. Dan dia tidak segagah singa, tidak sekuat singa, tapi dia punya akal. Licik dia, nyamar. Karena butuh dana umat Islam, pakai kerudung. Betul, kan butuh umat Islam. Bahkan akan menegakkan bank syariah. Kela, itu jadi mengarah ke khilafah itu. Ternyata mereka akan mendirikan khilafah. Allahu Akbar. Nah itu menterinya bagaikan serigala. Ketika di depan serigala ada kawanan domba, nyamar tuh serigala jadi domba. Maka muncul istilah serigala berbulu domba. Ayana menteri nak pakai kerudung. Dak butuh dana wakaf. Jang proyek 27 triliun. Dibiayai dengan dana wakaf. Pakai kerudung kan? Tuh nyamar jadi akhwat. Allah. Wa qudatuhum kal kilab. Dan hakim-hakimnya, penegak hukumnya bagaikan anjing. Bagaikan anjing. Pertanyaannya, anjing bersahabat dengan siapa? Anjing bersahabat dengan yang ngasih daging, betul? Siapapun dia, kalau ngasih daging, balad. Celakanya kalau anjing jadi penjaga rumah, tidak bisa membedakan mana tamu, mana maling, betul? Walaupun yang datang tamu, tapi temawa daging. Komo tamu nak datang ti Arab, karek balik ti Arab, temawa daging, digonggong taku anjing. Betul? Digonggong tak ada sama anjing. Ya, karena tidak ngasih daging. Walaupun sebetulnya sudah jujur membayar denda 50 juta kan. Taku sabab tu mere daging teh dan ti Arab teh benci tetap di penjara. Digonggong. Sebaliknya ketika yang datang maling karena bawa daging, aman, silakan masuk. Karena bawa daging, angpau. Maka habis harta rumah orang yang dijaganya, majikannya dimalingin. Emasnya dimalingin, nikelnya dimalingin, minyaknya dimalingin. Listrik dimalingin, ayeuna nu dimaling, dana wakaf rek dimalingin. Karena dikasih angpau, karena dikasih daging, aman tuh maling. Terjadi tidak hari ini? Ini tanda bahwa Allah Azza wa Jalla membuktikan kebenaran lisan Rasulnya. Lalu bagaimana kondisi umat manusia saat itu? Rasulullah SAW mengatakan, wasairun nas kal agdam, dan manusia rakyatnya pada saat itu bagaikan domba. Yang namanya domba, kumanu ngangon, kumanu melihara. Di kandang, gitu ya. Dibawa ke padang rumput, tarik. Dibawa ke tempat pejagalan, mau disembelih itu domba. Apa yang domba ucapkan? Pasrah kan? Geus mah kudu mayar tah. Dicolokan kudu mayar deh. Darahnya rek divaksin deh. Pasrah rek divaksin. Padahal apal jerona vaksin naon? Pasrah kan? Maka Rasulullah SAW bertanya, fa kaifa? Aman? Aman. Fa kaifa yaishul ghanam indal asadi wadh-dhi'abi wal kilab? Maka bagaimana domba bisa hidup di tengah-tengah singa, serigala dan anjing? Bisa hidup tidak? Demi Allah, kita hari ini bagaikan domba. Di tengah-tengah kita ada singa, ada serigala dan ada anjing. Mau diam saja, harus melawan. Betul? Harus melawan kan? Agar kita tidak menjadi bangsa. Allahu Akbar. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Kembali pada hadis lain. Yang ketiga, aku meminta kepada Allah agar umatku tidak dibinasakan oleh umatku juga, tapi mereka zalim, mereka yang kuat, menghabisi yang lemah. Ini Allah tidak kabulkan. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak mengabulkan? Baik, kita kaji. Ini ada umat Rasulullah SAW kuat, yang ini ada umat Rasulullah lemah. Nah, Rasulullah meminta agar yang kuat ini tidak menzalimi yang lemah.
Tapi terjadi tidak? Terjadi, dan Allah tidak mengabulkan doa Rasulullah. Jangan kau hancurkan umatku ya Allah, karena mereka lemah, lalu mereka dihancurkan oleh umatku sendiri yang zalim. Allah tidak mengabulkan. Kenapa Allah tidak mengabulkan doa ini? Nah, ini pelajaran buat kita. Ada yang tahu? Baik, kita bedah ayatnya. Mohon maaf, saya pegal, duduk aja ya, Prof. Saya nggak bisulan, nggak apa-apa tuh. Cuma pegal, duduk aja. Boleh ya berdiri ya, Prof. sekalian ya. Buka Quran surat Ar-Rum ayat ke-31. Surat 30 ayat 31. Ayat ke-31 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Munibina ilaihi. Kalimatnya isim fa'il, munib, artinya continue, selalu bertobat kepada Allah. Wattaquhu, dan bertakwa kepada Allah. Wa aqimus shalah, dan selalu dirikan salat. Dirikanlah salat. Pertanyaan saya, 3 perbuatan ini, selalu bertobat kepada Allah, bertakwa dan mendirikan salat, perbuatan siapa? Orang kafir apa orang Islam? Orang Islam. Yakin? Yakin ya? Saya bertanya berdasarkan keyakinan. Yakin, Bu? Yakin. Baik. Lalu kenapa di akhir ayatnya wala takunu minal musyrikin, dan jangan kamu termasuk orang musyrik? Jangan kamu termasuk orang musyrik. Loh, kan sudah taubat, kan sudah takwa, kan sudah sholat. Kenapa masih dilarang musyrik? Mungkinkah orang itu tidak paham tentang musyrik? Tidak mungkin. Oh, kalau begitu, berarti kemusyrikan ini bisa dilakukan oleh orang yang suka taubat, takwa, dan sholat. Betul? Ya. Pertanyaannya, kemusyrikan macam apa yang bisa dilakukan oleh orang yang sudah sering taubat, takwa, dan juga sholat? Ada ayat berikutnya, 32. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi bergolong-golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ingat, lihat kalimatnya, farraqu dinahum, ra-nya ditasydid. Liyadullu 'alal kasrati 'ala iksaril firaq, iftiraq, menunjukkan pada banyaknya perpecahan. Kalau faraqo tanpa tasydid, cukup menjadi 2. Tapi kalau farraqo, banyak pecahan. Abung alus jalana itu. Sok palap jeung urang ka dia. Maaf Pak Rasul, saya suka gitu ya. Maaf, itu kalau saya di jalan kasinggung, disusul, balap, hayu. Baik para sekalian rahmati Allah. Nah, ternyata memecah belah agama menjadi bergolong-golongan itu syirik, dan ini bisa dilakukan oleh orang yang bertakwa, tobat, dan salat. Betul? Betul tidak Bapak Ibu sekalian rahmatullah? Nah, dosa syirik Allah ampuni tidak? Tidak, Allah ampuni. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Nah, ketika kita berpecah belah dalam beragama, faqad khala'a min zimmatillah, maka lepaslah perlindungan Allah atasnya. Kenapa? Rasulullah menjelaskan, yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah, perlindungan Allah ada ketika umat Islam berjamaah. Ketika umat Islam sentral komando ada dalam satu sentral kepemimpinan, Allah lindungi. Tapi ketika umat Islam berpecah belah, itu syirik, maka tidak dilindungi. Maka habis umat Islam, dibantai oleh kaum yang zalim. Dan ini yang mereka lakukan di Irak, ini yang mereka lakukan di Suriah, ini yang mereka lakukan di Baghdad. Perlu saya perlihatkan? Baik, saya perlihatkan. Kuat melihatnya? Benar. Kalau saya tidak kuat melihatnya. Mau yang di mana? Silakan sebutkan. Mesir, Palestina, Suriah, Irak, Rohingya, Fallujah, sebutkan. Mau yang di mana? Begini nasib umat Islam. Dan ini terjadi sampai hari ini. Karena kita berpecah belah, maka lepaslah kita dari perlindungan Allah dan Rasulnya. Habis kita dimangsa oleh musuh-musuh Islam. Ini yang didoakan Rasulullah. Yang ketiga, ya Allah, jangan kau biarkan umatku yang zalim membantai umatku yang lemah. Allah
Allah tidak mengabulkan. Karena ini terjadi akibat perbuatan kita. Kita meninggalkan Quran dan Sunnah. Habis kita dibantai. Baik, saya perlihatkan. Saya tidak bisa makan beberapa hari menyaksikan kejadian ini. Mohon maaf ayatnya dipotong. Nauzubillah, astagfirullahaladzim. Tidak boleh sebetulnya ketika ayat dibacakan dipotong ya. Saya tidak sengaja tadi. Maksud saya mau mendengarkan tapi kepijit ya. Ini bom curang, bom cluster. Bom sarin dan klarin ini, dia akan menyedot oksigen yang ada di sekitarnya. Dan apabila terhisap, maka dia akan membakar paru-paru kita. Sehingga manusia seperti ikan yang ada di atas darat, di luar air, terpengap-pengap, tidak bisa napas, lama-lama mengeluarkan debu, bomnya bereaksi dengan oksigen dan darah, maka keluar, dimuntahkan, dan dia mati perlahan, seperti ikan yang ada di atas darat. Demi Allah, ini terjadi akibat umat Islam berpecah belah, hilang kepemimpinan sentral. Kenapa mereka dibiarkan telanjang? Disiram dengan air, itu solusinya. Disiram dengan air agar suhunya dingin. Ketika itu membuat darah kembali, dia dan paru-paru setidaknya berespirasi lagi agar oksigen bisa kembali. Tapi itu susah untuk dilakukan. Jika sudah terhirup oleh udara, ini kejahatan yang dilakukan di tanah di bom Suriah. Ini apa? Di tragedi Suriah. Dia ingin bernapas tapi tidak bisa. Kejang-kejang. Karena paru-parunya terbakar. Oksigennya tersedot. Inginnya dia berteriak tapi tidak bisa. Bayangkan, dia meninggal secara perlahan. Seperti ikan yang berada di darat. Tidak bisa bernapas, akhirnya mati. Para sekalian, ini bukan 1-200-an, ribuan. Saya simpan datanya, ribuan.
Akan saya teruskan, tapi para bom akan makin tidak kuat. Jadi seperti ikan terkapar. Kenapa? Bom itu mengambil semua oksigen yang ada di sana. Maka kita kehabisan oksigen. Bahkan paru-paru kita juga akan kehabisan oksigen. Mau napas tidak bisa, udara tidak bisa masuk. Mati secara perlahan. Menyakitkan. Ini yang tidak dikabulkan Rasulullah oleh Allah untuk dari doa Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kita berpecah belah. Baik, Ibu Firman, ini yang saya khawatirkan, perang dalam waktu dekat ini akan terjadi. Ke depan lebih buruk lagi. Pertanyaannya, kita sudah siap menghadapi? Saya tidak bermaksud menakut-nakuti. Siap tidak siap, ini akan kita hadapi. Maka, apa yang bisa membuat kita terlindung dari itu? Dekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah. Ada satu zikir yang diucapkan. Kalau ini diucapkan dan kita fahami, kita hayati, lalu kita meneteskan air mata karena zikir ini, maka musibah apapun tidak akan berhasil mencelakai kita. Subhanaka la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Subhanaka la ilaha illa anta, subhanaka la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Allah mendengar seseorang berzikir dengan seperti ini. Allah perintahkan pada para malaikat, wahai Jibril, wahai para malaikatku, turun ke bumi. Siapa orang yang menyebutkan zikirku seperti ini? Padahal Allah Maha tahu. Tapi Allah ingin menyebut, ingin menunjukkan siapa yang melakukan. Ketika malaikat Jibril turun, ternyata Nabi Yunus berdoa seperti ini di dalam perut ikan hiu. Maka apa? Bebaskan dia. Maka apa kata Rasulullah? Demi Allah, siapapun yang mendekatkan diri kepada Allah di saat musibah terjadi, dia menyebutkan zikirnya Nabi Yunus, Allah selamatkan dia dari bencana dan musibah. Pertanyaan saya sekarang, di negara kita hari ini, mana tempat yang aman? Naik kapal terbang, jatuh di laut. Betul? Padahal baru take off. Naik kapal laut, dihantam tsunami. Liburan ke gunung, longsor gunungnya. Ulin ke kota, gempa. Di mana tuh aman? Di masjid, insya Allah aman. Di masjid aman. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maaf sekali ini kemana-mana saya banyak bicara. Diwafilah rahimakumullah. Ini mohon maaf. Tadinya saya hanya sebentar untuk mengungkap ini, tapi karena memang waktu. Sampai jam berapa? Masih? Oh masih. Oh bebas. Lanjut Bapak Ibu. Masih ada waktu. Benar nih. Baik, diwafilah rahimakumullah. Banyak musibah sudah mulai terjadi. Di antara yang disebutkan Rasulullah SAW ini ada di dalam kitab Nihayatul Alam karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arabi, Kasratul Haraj, banyaknya pembunuhan. Min alamatis sa'ah, dari tanda-tanda kiamat terjadi, allati zakaraha Rasulullah SAW, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kasratul qatli, yaitu banyaknya pembunuhan. Selama ini saya menyaksikan pembantaian itu di Palestina, Suriah, di mana di Irak, kemudian di mana lagi di Rohingya, di Uighur. Ternyata di jalan tol juga bisa terjadi. Keseletot juga. Hatta inna rajula yaqtulu rajula la yadri lima qatalahu walal maktul lima kutila. Sampai seseorang tidak paham kenapa saya harus membunuh. Yang dibunuh pun gak ngerti kenapa saya dibunuh gitu. Betul tidak sob? Nah liar tanu ngabunuh ge, nambet kudu ngabunuh orang itu. Anu dibunuh ge teu ngarti nah orang bertibayan gitu. Terjadi tidak Bapak Ibu sekalian? Nah, ini terjadi. Ini terjadi di Tawal 2001. Kasratul qatl. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan manusia akan banyak mati seperti matinya seekor kambing. Lihat matinya seekor kambing. Ini karena pandemi, karena virus. Kambing mati seperti karena virus. Coba lihat ketika kambing mati sama virus, persis seperti orang yang mati karena pandemi. Ngegebrognya di mana-mana kan, sisi jalan. Nah, itu. Kematian seperti kematian seekor kambing akan terjadi di akhir zaman nanti. Umatku akan menyaksikan kematian seperti matinya seekor kambing. Banyak disebutkan seperti itu. Banyak sekali tanda-tanda yang bisa kita saksikan terkait dengan kejadian. Ya. Kemudian apa lagi tanda-tanda kiamat yang telah terjadi Bapak Ibu rahmati Allah?
Banyak sekali di antara juga Rasulullah menyatakan, baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat la ayyamun, akan muncul hari demi hari. Yurfa'u fiha al-ilmu wa yanzulu fiha al-jahlu wa yaksuru fiha al-haraj. Diangkatnya ilmu dari muka bumi, jahiliyah di mana-mana, kemudian munculnya pembantaian di mana-mana. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, Inna Allah la yanfa'ul ilma minad dunya intiza'an mubasyratan minal ibad. Allah tidak mencabut ilmu dari muka bumi begitu saja dari hambanya, tidak. Lakin Allah yaqbadul ilma minad dunya biqabdil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu dari muka bumi dengan wafatnya para ulama. Baru saya catat baru tanggal 13 Januari 2021 15 ulama kita meninggal dunia. Di awal tahun 2021 baru. Sekarang tanggal 31 sudah tercatat 20 lebih ulama kita meninggal dunia. Betul? Nah, ini cara Allah mencabut ilmu dari muka bumi. Dan ini tanda dekatnya kejadian hari kiamat. Makin banyak ulama-ulama yang wafat, maka makin banyak ilmu yang pergi bersama mereka, maka kita kehilangan pegangan. Akibatnya apa? Jahiliyah manusia di mana-mana. Ini bentuk kejahiliah. Apa contohnya? Tuh, yang arogan itu Islam yang datang dari Arab. Nah, jahiliyah kan? Yang kedua, haram mengikuti cara Rasulullah, mengikuti pemerintahan cara Rasulullah SAW. Haram. Bangga lagi mengatakannya. Allah Akbar. Ada yang mengatakan begitu? Nah, ini tanda kiamat telah dekat. Ya. Rasulullah SAW menyampaikan 3 kali di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Asratu Sa'ah, karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Ala inna min asrati sa'ah, ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi, dari tanda dekatnya kejadian hari kiamat. Antufal asrar wa tud'al ahyar, orang-orang buruk muncul di permukaan memimpin dunia. Wa tud'al akhyar, orang-orang terbaik disingkirkan dari muka bumi. Orang-orang terbaik pilihan umat disingkirkan, orang-orang terburuk memimpin manusia. Sudah terjadi belum? Sudah. Di mana? Di sini, Bu. Di sini. Yakin, Bu? Oh, di Indonesia. Jangan nyebut Indonesia, Bu, nanti ditakut. Sebut saja di luar Nagreg, Bu. Di luar Nagreg, Bu. Di luar Nagreg. Di entah berantah ya. Di negeri 62. Yang kedua, ala inna min asyrotisa. Ingatlah dari tanda dekatnya kejadian kiamat. Antuk bahal qaul wa tuhzanal amal. Munculnya kata-kata yang tidak menunjukkan ilmu. Munculnya kata-kata yang buruk. Wa tuhzanal amal, dan manusia menyanyiakan waktu untuk beramal ibadah. Hari nu ngaji, rek ceramah, rek salat berjamaah, dibubarkeun, masjidnya tidak ditutup. Hari nu joget pesta. Teu dina naon? Betul tidak? Allahu Akbar. Itu tidak boleh kita beramal untuk amal akhirat. Terus kata-kata yang keji keluar. Iwafilah, orang yang mengatakan seperti itu, demi Allah sudah halal darahnya. Mau saya kasih contoh, silakan buka Sirah Nabawiyah. Karya Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri, judulnya Ar-Rahul Makhtum. Di sana ada kisah Abu Sarah. Ada seorang ya dari Yahudi yang bernama Abu Sarah. Bukan Yahudi, di Madinah, orang Madinah, dia masuk Islam. Saking baik dan cerdasnya, Rasulullah percaya sama dia. Rasulullah mengangkatnya sebagai juru tulis Quran. Bayangkan, itu amanah yang luar biasa kan? Langsung jadi asisten Rasulullah. Luar biasa asisten Rasulullah. Saking hebatnya dia, kagum Rasulullah sama Abu Sarah, dan dia dijadikan juru tulis Quran. Ali Abu Sarah, qad unzilat alayya suratun anifan. Ayo, uktubha. Sini, tolong tuliskan satu ayat, tulis sama dia. Suatu hari dia berpikir, mohon maaf ya, Lila jeung Rasulullah teu meunang naon itu. Ya, garing kieu kumaha? Gelisah dia. Sementara bahasa di Madinah mah jeung orang Mekah mah luar biasa tuh. Sabaraha 100 juta sekali itu. 2 triliun tah, jangan salah bro sekalian. UBN gak bisa ceramah di sana di satu kabupaten di Jawa Barat. Kenapa? 2 miliar halangan UBN. 2 miliar.
Yang penting UBN gak ceramah. Jadwal berikutnya dari mana saya tahu? Panitianya ngomong sama saya, kapanggih Ustaz, 2 miliar dibikin. Kasa, ulama juga tuh. Kiai juga jangan salah. 2 miliar. Angpau. Gitu ya kan? Iya Ustaz, ketahuan. Mana? Datang pakai Pajero, datang bikin 2 miliar. Nanti mau ceramah. Mohon maaf, saya tidak suka terganggu. 2 miliar, nggak jadi. Saya berikutnya, jawab berikutnya di tempat yang sama saya ceramah. Alhamdulillah saya nggak dijaga. Dan terkenal hari tamat. Ya, karena mereka tidak tahu kalau saya ustadz akhir bulan. Kalau saya ustadz akhir zaman, Gus Beak mau bisa ceramah. Dia nggak cerita ya Alhamdulillah. Nah, enak jadi nggak dongeng dia tadi tentang apa? Abu Sarah. Maka datanglah dia ke Mekah. Hai bro, kemana wae didinya Abu Sarah? Sugante bebenangan, aya efek teu bebenangan gede. Oh, nah atuh geus di dia mata tah hayam jang maneh tah. Blang, berapa dinar tuh dia dapatkan? Rasulullah tidak tahu. Rasulullah belum tahu waktu itu kalau dia sudah murtad. Maksudnya munafik i'tiqadi. Tapi mesti datang pada Rasulullah sampai turun tuh surat An-Nisa ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab wa kana Allahu azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar pada ayat-ayat kami akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kulit mereka melepuh, kami ganti mereka dengan kulit yang baru agar terasa siksaan, pedihnya siksa neraka kami. Dan adalah Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Kalimat azizan hakima dia rubah menjadi azizan alima. Alima masih sifat Allah, tapi dia merubah ayat-ayat Allah. Udah selesai? Udah ya Rasulullah ini. Subhanallah, barakallahu fi. Simpan ayat ini sana. Terima kasih. Semoga Allah mudahkan rizkimu. Semoga Allah jadikan kau sebagai ahli surga. Rasulullah. Ternyata beberapa hari kemudian dia sudah ada di Mekah. Muhammad teu apa lieu naon gitu. Kamari turun ayat. Kan biasa nitah ka urang ya, pangnuliskeun ka dia Abu Sarah. Dituliskeun terus kurang diganti. Innallaha wa kana Allahu azizan hakima, jadi wa kana Allahu azizan alima. Muhammad teu apaleun berarti ayatna palsu. Hebat bro, maneh bener maneh kitu bener tah bro. Kitu atuh. Apa yang terjadi? Dikira Allah lengah. Dia kira Allah tidak mengetahui. Sampailah turun berita pada Rasulullah SAW kalau Abu Sarah telah merubah ayat. Diambil ayatnya sama Rasulullah, dibuka atau dirubah. Astagfirullahaladzim. Diganti lagi sama Rasulullah, Hakimah. Tuh Rasulullah bisa nulis. Kata siapa Rasulullah bisa baca tulis? Ummi itu bukan artinya tidak bisa baca tulis. Tidak biasa menulis dan tidak bisa membaca. Bukan